di sebentang Nusantara. MA Unggulan Nulis Jember menyongsong masa depan dengan samudera pengetahuan, budaya, dan pembentukan budi pekerti yang berakhlakul karimah. Dengan akidah aswaja, santri tetap menjadikan sains selalu berkibar. Dengan kobaran semangat meraih segunung prestasi, MA Unggulan Nulis merupakan lembaga yang senantiasa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan semboyannya Go Internasional. MA Unggulan Nulis siap menjadi lembaga pendidikan berlandaskan religiusitas dan siap bersaing di kancah internasional. Dengan visi yang tetap mengedepankan karakter generasi bangsa yang cerdas dan mengedepankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Monggo ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya anak-anakku semua, saya akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Mas Kamil, semoga teman-teman kalian yang hari ini sedang sakit, semoga cepat diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul dengan kita kembali untuk sama-sama belajar. Anak-anakku semua, saya berharap pada pembelajaran hari ini kalian aktif karena pada pembelajaran hari ini kita juga akan melakukan diskusi. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang sel volta. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sel volta itu sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah baterai, aki. Mengingat pentingnya dari materi sel volta tersebut, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pertama, saya harapkan kalian dapat menjelaskan prinsip kerja dari sel volta tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harapkan kalian dapat menuliskan notasi sel atau diagram sel pada sel volta, termasuk reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menentukan nilai potensial sel. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan kespontanan dari reaksi pada sel volta. Apakah reaksi tersebut dapat berjalan spontan atau tidak. Nah, ini adalah skema kerja atau prinsip kerja dari sel volta. Di mana saya menggunakan dua buah larutan, yaitu seng 2 sulfat dan tembaga 2 sulfat, menggunakan sepasang elektroda, yaitu seng dan tembaga. Di mana seng bertindak sebagai anoda, elektroda negatif, di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian untuk elektroda Cu ini bertindak sebagai katoda, merupakan elektroda positif, tempat terjadi reaksi reduksi. Kedua elektroda ini kemudian dihubungkan dengan sebuah kabel. Kemudian di sini juga ada jembatan garam yang berfungsi untuk menyetabilkan jumlah ion yang ada di dalam larutan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sel volta. Nah, berdasarkan stimulus tersebut, saya berharap kalian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan di dalam LKPD. Monggo saya berikan waktu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau ada kesulitan, silakan bisa kalian tanyakan pada saya di sini atau bisa kalian diskusikan dengan rekan kalian sendiri. Saya beri waktu 5-10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang model dari model pertama yaitu prinsip kerja sel volta yang dimana ada sebuah program ZN dan program berdasarkan soal pertama kami menjelaskan bahwa ada dua kali. Lalu ada elektrodanya itu ZN dan elektroda CU yang dimana disambungkan pada voltmeter dan voltmeternya itu bergerak. Jadi kalau tadi dari gambar seperti yang di video itu hampir sama ya. Ada dua cairan di mana ada itu ZN, ini ZN, ada CU. Sambungkan sama voltmeter dan voltmeternya itu bergerak. Berarti ada suatu ada elektron yang bergerak dari kedua elektron. Jadi di sini ada. Jadi yang pertama, pertanyaannya apakah voltmeter bergerak? Ya, voltmeternya bergerak soalnya ada aliran elektron dari Zn menuju Cu. Itu pertanyaan kedua adalah tuliskan elektroda yang digunakan pada percobaan prototipe. Jadi elektrodanya yang digunakan adalah Zn. Ini satu Zn, lembaga Zn dan dengan Zn dan Cu. Ini Cu. Jadi yang digunakan elektrodanya Zn dan Cu yang dihubungkan oleh sebuah kabel. Habis itu berdasarkan pertanyaan kedua, bagaimana keadaan batang elektroda sebelum dan setelah reaksi tersebut? Jadi sebelum reaksi dimulai itu batang kedua ini tidak mengalami perubahan. Setelah reaksi elektroda Zn tadi itu mengalami oksidasi atau mengeluarkan elektronnya, melepaskannya. Jadi lama-kelamaan dia akan terkikis. Ya, terkikis. Elektron di sini dipindah melalui kabel tersebut pindah ke Cu dan ada atom Cu yang Cu2+ yang mengikat elektron dari Zn tersebut. Jadi nanti Cu-nya ini Cu-nya jadi sudah menyatu akan menempel pada lempengan Cu di sini. Jadi yang Zn terkikis dan yang Cu itu menebal. Setelah itu mengalami oksidasi dan membentuk ion membentuk ion Zn2+. Jadi ion Zn2+ dikeluarkan, ionnya ini dihantarkan oleh kabel dan menuju ke Cu. Sedangkan pada elektroda Cu, di Cu terjadi penempelan logam Cu dari larutan sebagai akibat terjadinya reduksi ion-ion Cu2+ dalam larutan. Jadi di larutan sini tadi kan ada ion Cu2+, yang dimana ketika ketambahan 2 elektron dia akan menjadi logam Cu dan menempel pada Cu-nya. Jadi pada elektrodanya. Berdasarkan model yang tadi dan pertanyaan nomor 3, tentukan arah aliran elektron pada percobaan tersebut. Jadi elektronnya tadi dijelaskan lagi bergerak dari Zn karena ini mengalami oksidasi ke arah Cu. Ya, ke arah Cu, melepas dari sini menangkap. Soalnya ini ada sebagai katode dan ini sebagai anode. Ini katode. Ya, jadi yang sesuai dengan potensial standar reduksi sel. Ya, sesuai itu. Habis itu tentukan elektroda yang bertindak sebagai katode dan anode. Ini yang ditentukan. Logam Cu sebagai kalau kecil karena potensial kecil katoda, Cu sebagai katoda. Ya, karena lebih besar potensial standar reduksinya lebih besar, yaitu sebesar 0,4
Dan yang logam Zn lebih potensial standarnya lebih kecil, yaitu sebesar 0,76 volt. Ini jadi lebih kecil ini. Makanya yang anoda ini, yang katoda ini anoda. Dan yang terakhir adalah tentukan reaksi apa sih? Reaksi yang terjadi di katoda dan anoda beserta fasanya berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Berdasarkan dari reaksi tersebut, jadi yang pertama ada katoda. Katodanya itu adalah Cu2 plus menangkap 2 elektron. Jadi Cu. Sedangkan anodanya Zn menjadi ion Zn2 plus 2 ya, karena dia mengalami oksidasi. Dan reaksi selnya adalah ini digabung jadinya Cu2 plus ditambah ini menjadi besar Zn menjadi Cu plus Zn2 plus. Sudah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita kasih applause untuk kelompoknya masing nih. Jadi kesimpulannya itu, prinsip kerja dari sel volta adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan potensial dari dua buah elektroda, di mana elektroda yang memiliki potensial standar reduksi lebih kecil bertindak sebagai anoda atau kutub negatif dan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan elektroda yang memiliki potensial standar reduksi lebih besar bertindak sebagai katoda atau kutub positif dan mengalami reaksi reduksi. Elektron bergerak dari anoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi menuju katoda. Selanjutnya cara menulis diagram sel atau noti sel. Itu anoda, ion, jembatan garam, ion, dan katoda. Terus jika kita membuat elektroda standar hidrogen dengan elektroda lain setelah setengah sel, kita dapat mengukur beda potensial atau tegangan antara dua elektroda. E sel potensial elektroda sel standar sama dengan E katoda potensial elektroda standar pada katoda dikurangi E anoda potensial elektroda standar pada anoda. Kalau spontan itu E selnya bernilai positif, kalau tidak spontan E sel bernilai negatif atau reaksi tidak dapat berlangsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang sudah disimpulkan oleh teman kalian barusan. Selanjutnya, ini sebagai refleksi. Di sini ada buat pertanyaan mengenai prinsip kerja sel volta. Apakah kalian sudah jelas dengan prinsip kerja dari sel volta tersebut? Sudah jelas? Sudah? Di sini ada kuis. Ini kuisnya, silakan bisa kalian catat. Nanti jawabannya bisa kalian kumpulkan setelah pelajaran kimia ini berakhir. Monggo silakan kalian tulis dan kalian kerjakan. Minggu depan kita akan melaksanakan percobaan sel volta dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Adapun elektroda yang akan kita gunakan menggunakan logam tembaga dan juga logam seng. Sedangkan untuk elektrolitnya kita menggunakan buah-buahan. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang barokah untuk kita semua. Jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup,
Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.